Sebelum kulkas menjadi alat yang dipakai membuat makanan tetap segar, dahulu orang mengarami makanan mereka. Hal yang cukup merepotkan. Dan adanya kulkas merubah cara hidup semua orang. Kulkas mempermudah kita menyimpan makanan dan menjaganya tetap segar. Namun, apakah kamu tahu bagaimana kulkas bekerja? Cara kerja kulkas cukup mudah untuk dipahami. Untuk mengetahui prinsip kerja kulkas, konsep fisika yang perlu kamu ketahui yaitu saat liquid atau cair dan gas menguap terjadi proses penyerapan kalor, dan saat liquid mengembun terjadi proses pelepasan kalor. Sebagai contoh seumpamaan kita baru selesai mandi atau berenang di kolam renang. Kemudian keluar dari kolam, tubuh kita terasa dingin walaupun saat itu matahari sedang memancar tubuh kita dengan kuatnya. Tubuh yang terasa dingin ini karena sisa air sedang menguap. Dalam proses penguapan ini, panas diserap dari tubuh kita. Mengapa kalor dapat berpindah dalam proses penguapan dan pengembunan? Ini dijelaskan dalam hukum termodinamika 2. Salah satu pernyataan khusus hukum ini yang dikemukakan oleh Rudolf Kraikus mengatakan bahwa kalor berpindah dengan sendirinya dari suhu tinggi ke suhu rendah. Hukum ini jadi dasar cara kerja kulkas. Hukum fisika ini dijelaskan dengan baik oleh komponen-komponen yang terdapat pada kulkas. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor dan bagian dalamnya terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor ini. Pada kondensor dan evaporator terdapat cairan dan pendingin yang umumnya sering kita sebut freon. Freon itu sebenarnya nama merek dagang yang nama ilmiahnya adalah kloro, fluoro, dan karbon atau CFC. Freon ini bersirkulasi dari evaporator menuju kondensor dan kembali lagi membentuk sebuah siklus. Karena perbedaan suhu dan tekanan freon berubah dari cair ke gas dan kembali lagi ke cair. Tekanan berubah di manage oleh kompresor yang biasanya terdapat di bagian bawah kulkas dan pipa kapiler. Perjalanan cairan pendingin atau freon mulai dari evaporator. Freon yang menguap atau berubah dari cair ke gas di dalam evaporator akibat tekanan akan menyerap kalor atau terlepas dari bagian dalam isi kulkas, sehingga bagian dalam kulkas menjadi dingin. Saat penyerapan kalor terjadi, freon dalam kulkas menjadi panas kemudian menuju kompresor. Kompresor dimanfaatkan freon ini menjadi gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Freon yang tinggi mengubah bentuknya dari gas menjadi cair. Freon dengan suhu dan tekanan yang tinggi ini kemudian diteruskan ke kondensor dan kemudian didinginkan oleh udara di luar kulkas melalui proses pelepasan kalor. Ini makanya udara di bagian belakang kulkas. Freon dalam bentuk cair kemudian kembali ke evaporator melalui pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang, sehingga tekanannya turun drastis. Freon yang cair tekanannya yang sudah rendah ini memasuki evaporator dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Penguapan ini kembali menyerap panas atau kalor dalam kulkas. Begitupun seterusnya. Siklus ini terjadi berulang dari evaporator, kondensor, dan balik lagi ke evaporator. Dan untuk mengakhiri lampu dimatikan saat menutup kulkas.